Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat maghrib fa insyaallah salat isya rahimakumullah. Bersyukur pada Allah di waktu yang mulia, bulan yang mulia, bulan Muharram, termasuk Ashhurul Hurum. Siapa yang berbuat kebaikan, maka oleh Allah dilipat gandakan kebaikan pahalanya tersebut. Maka teriring doa, semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya menjadi orang yang bahagia, selamat di dunia wal akhirah. Tempat kita kembali dimasukkan ke dalam Jannatun Na'im. Amin. Karena ini materinya insyaallah terus berlanjut, saya akan memulai dari kajian tentang ma'rifatullah, memahami Allah. Ma'rifatul, memahami Allah. Harapannya semakin kita memahami siapa Allah, maka kita akan timbul dalam diri kita ar-ridho wal mahabbah, ridho terhadap pemberian Allah, dan semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah ridho kepada Allah, raditu billahi rabba, maka Allah pun akan ridho terhadap kita. Sehingga orang-orang yang ridho tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Salah satu cara makrifat kepada Allah adalah melalui nama-namanya. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama, mendiskusikan bersama sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman huwa alladzi ta'ummu rahmatuhu jami'al khalqi fid dunya. Gusti Allah kagungan sifat al-asmaul husna ar-Rahman. Napa ar-Rahman? Rahmat, kebaikan mencakup seluruh makhluk di dunia. Jadi semua makhluk di dunia tanpa pandang bulu, kalau manusia tanpa pandang identitas agama, semuanya dapat rahmat, kebaikan. Yang baik dapat rezeki, yang sholat dapat rezeki, yang tidak sholat dapat rezeki. Luwih akeh. Kae sing ora sholat malah sugih.
Lah sing salat malah ora. Sing Cina niku sugi-sugi. Tapi itu di dunia. Nah, padahal pinten tahun teng dunia? Sudah 60. Kita hidup di dunia sangat pendek, sedikit. Jadi tidak panjang. Bahkan kita masing-masing juga tidak tahu kapan dipanggil. Kontrak kita habis, tidak ada yang tahu. Kata Ustaz Ahmad Tifni, kita semuanya punya gelar Simatupang. Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Maka kita harus tetap siap, namanya bekal kehidupan. Itu di dunia Allah memberikan kebaikan, memberikan rahmat, memberikan kasih sayang tanpa pandang. Dijelaskan di dalam hadis bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Digambarkan di hadis ini, inna lillahi mi'ah rahmah. Allah itu punya rahmat, digambarkan 100. Yang satu diberikan di dunia, yang sempurna diberikan di akhirat. Di dunia cuma satu. Bahkan Nabi pernah menjelaskan, kalau kita ingin melihat bagaimana perbandingan dunia dengan akhirat, maka kita plesir teng lautan, celupkan jari kita ke lautan, cemplung, terus kita angkat, nah jari kita, maka dari jari kita akan keluar air. Airnya seember apa setetes? Setetes. Tes. Tetesan yang kedua, cilik maning, ditunggu nganti 5 menit, tes. Tetesan yang ketiga, habis. Itulah dunia. Cuma sedikit, ya, cuma sedikit. Sebentar. Namanya mata ad-dunya al-ghurur. Mata ad-dunya al-ghurur. Hanya sementara yang lautan itu, di bawah lautan banyak ikan, apa kali kekayaan alam, bahkan ada minyak bumi. Minyak bumi kalau dilihat dengan kacamata telanjang nggak kelihatan. Di bawah lautan itu banyak sekali kekayaan yang tidak bisa kita lihat. Maka digambarkan surga itu tidak bisa dibayangkan kenikmatannya oleh panca indera, karena sempurnanya, banget sempurnanya. Nah, maka kita berdoa sempurnanya doa yang meliputi kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tadi kalau saya darah rendah, mangan sing paling enak niku sate dean. Tapi ibu-ibu jamaah rahmatullah, makan 1 tusuk enak, makan 100 tusuk malah mboten enak. Itu terbatas dunia. Sing enak malah jadi orang. Itu dunia. Sedikit terbatas, kolil, bagaikan celupan jari, setetes toh.
lagi kita habis jalan-jalan pagi jamaah lagi atau yang aktif olahraga, alhamdulillah itu bagian juga dari menjaga wiqayatus sihhah khairun min ilaj. Kita berjalan olahraga itu menjadi kebaikan. Karena haus maka jadi minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jamaah karena haus mau nonton gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah nikmat banget. Tapi kalau kita minum sampai 1000 tegukan, ngantos ping 1000 gelas kiriat apa mboten? Malah mboten nikmat. Tidak nikmat bahkan malah jadi penyakit. Itulah dunia. Sedikit kita hanya setegukan dunia sebentar. Maka dalam surat Luqman dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita keluar dari masjid, wonten ingkang mengertos kahanan kita piyambak-piyambak boten enten. Berarti kita sangat lemah, sangat terbatas. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kita juga tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Masing-masing kita punya jatah usia tidak sama sendiri-sendiri. Nah, maka tadi yang 99 nanti sempurna kebaikannya diberikan di akhirat. Tidak terbatas, sempurna. Satu hari ada mbah-mbah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa saya yang tua seperti ini melebet surga, sakit melebet surga apa? Nabi itu namanya tafsir, suka juga membuat orang senyum. Mbak, mboten saged mlebet surga. Teng surga mboten enten nenek-nenek. Akhirnya nenek-nenek tadi nangis niku. Setelah itu dipanggil oleh Nabi, Mbak, di surga itu sempurna. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Surat apa? Al-Waqi'ah. Salah satu surat yang membahas tentang sempurnanya tadi rahmat Allah adalah surat Al-Waqi'ah. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Nanti di surga tidak ada nenek-nenek, semuanya sweet 17. Kalau kita tanya anak-anak remaja, sweet 17 niku masa usia 17 tahun, masa-masa yang indah. Nah, semuanya muda, semuanya nggak ada tua. Subhanallah. Maka
jangan sampai kita mencari yang dunia hanya satu tetes, lantas kemudian melupakan sempurna yang 99. Maka agar kita selamat dunia akhirat, maka Nabi sudah memberikan jalan, memberikan teladan bagaimana hidup kita bisa selamat di dunia wal akhirat. Maka Al-Quran diturunkan, Nabi diturunkan. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wonten Nabi malih mboten enten. Berarti kita termasuk hidup di akhir zaman. Apa buktinya? Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi Nabi pun tutup. Berarti pun sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Dalam surat Al-Maidah. Islam sudah sempurna. Karena sudah sempurna, maka tidak perlu lagi pun wonten nabi. Tapi hebatnya Indonesia, wis jelas-jelas nabi ini ditutup, ajaran Islam pun sempurna, ya tidak perlu ada lowongan nabi. Di Indonesia sudah muncul 15 nabi baru. Sing hebat malih, satu diantaranya nabi ini perempuan. Orang gelem kalah itu. Masa nabi lanang baik. Adam, Idris, Nuh, Soleh, sampai Nabi Muhammad, nabinya itu laki-laki semua. Indonesia hebat, muncul nabi perempuan. Sing pengikutnya nggak ada. Bahkan juru bicaranya, tangan kanannya itu adalah orang pondok. Namanya sinten? Namanya Lia Edan. Jelas-jelas Edan malah diikuti. Jelas-jelas jenengannya bodoh diikuti. Joko bodoh. Jelas-jelas Edan namanya Lia Aminuddin. Itu tahun 80 itu artis di TVRI. Pengikutnya banyak, tapi karena agamanya namanya Salamullah, itu meramu semua agama, dicampur jadi satu, maka termasuk namanya sudah ya, membuat ya, keresahan di masyarakat, masuk penjara. Itu keren. Yang terakhir ada nabi baru juga, pengikutnya banyak sekali, bahkan para eksekutif. Karena ajarannya namanya wonten yang ngertos Gafatar. Gafatar napa mireng gerakan Fajar Tar Nusantara. Ora perlu sholat. Sholat Abu Bakar malah diajarkan nggak perlu sholat. Kepenak temen. Gafatari itu pelatih bulu tangkis, ya, pelatih bulu tangkis sedang semedi dapat wahyu, ya, malaikat saya angkat engkau sebagai nabi, ya, mengaku nabi. Pelatih bulu tangkis mestinya sing jadi nabi sing wonten gelar SAG, kalau SAG nih sarjana alam gaib. Pengikutnya banyak sekali, bahkan di depan saya samping gang itu ada wartawan meliput pengikut Gafatar itu paling banyak dari Purbalingga, ada 150 pengikutnya. Ada anggota dewan, ada dokter, mereka keluar dari pekerjaan hijrah ke negara di Kalimantan. Jadi tidak perlu sholat, tapi mereka nanti akan menjadi dijanjikan menjadi orang yang bahagia selamat. Itu
termasuk tadi memang ciri hari kiamat banyak sekali terjadi kerusakan, baik di dalam bidang akidah, dalam bidang kehidupan sosial politik. Maka Nabi berpesan, saya tinggalkan 2 perkara, kalau engkau pegang erat-erat maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa perkara tinggalan Nabi? Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi mengikutinya kepada tadi namanya Ahmad Musaddiq, nabinya Ahmad Musaddiq. Jadi Nabi biasanya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ini namanya juga Ahmad Musaddiq. Sudah 2 kali masuk penjara, ya masuk penjara, dilepas, ngaku Nabi lagi dilepas. Di sekitar kita banyak ternyata pengikutnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, tadi harapannya raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kulul kulilo, pilih Allah adalah Rabb kita. Jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ya maka ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, rahmat Allah begitu besar. Bahkan kalau manusia menghitung nikmatnya karunia Allah mboten pun sakit, karena begitu besarnya. Maka ada peribahasa Indonesia, peribahasanya ada kuman di seberang lautan nampak, tapi kalau gajah di pelupuk mata boten ketinggal. Gajah kan ageng nggih, ditempelaken mriki ketinggalan boten. Boten, padahal gede banget. Tapi kumanteng seberang lautan itu sing cilik itu kelihatan bahasanya. Jadi artinya sesuatu yang besar, Allah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seringkali manusia tidak bisa melihat nikmatnya banyak sekali. Kita ambil contoh nafas. Jamaah rahimakumullah, nafas kita di masjid bayar apa mboten? Gratis. Kalau kita bernafas ya di rumah sakit maka bayar. Saya tanya kepada namanya seniki wonten napa ChatGPT. ChatGPT hitungkan nafas di rumah sakit, maka dihitungkan dalam sehari. Misalnya orang perlu namanya bernafas, sehari perlu 550 liter, dikalikan 24 jam, maka satu hari menjadi butuh 13.200. Kemudian dikalikan rata-rata ya kita per hari 37.000, maka dalam sehari bernafas saja bayare 495.495.000 per hari. Kita umurnya rata-rata pinten tau? 60. Jadi rata-rata usia umur akhir zaman umatnya, umat Nabi baina sittin wasabina, rata-ratane 60 ngantos 70.
Masya Allah. Pak Haji menanggung itu. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau 60 tahun ya dikalikan 178, maka dihitung ini kita dalam waktu 60 tahun maka bernafas di rumah sakit bayarnya 10 miliar. Duitnya kayak apa gitu? Ada anak raja di Arab Saudi ini di rumah sakit sampai bertahun-tahun, koma di rumah sakit. Ada dulu juga artis Indonesia yang koma di rumah sakit sampai berbulan-bulan, orang mati-mati. Ini sampai 7 tahun koma di rumah sakit. Dan bayarnya bernafas bayar nih. Subhanallah. Maka setelah kita mau tidur, kita berdoa kemarin apa? Bismika Allahumma mati. Karena rahmat kasih sayang Allah kita dihidupkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Alhamdulillah. Rahmati Gusti Allah tidak bablas, langsung labas. Saya punya teman di Ma'had, mudir Ma'had, itu S1-nya Mesir, S2-nya Sudan, balik Mali teng Sudan, tapi ternyata Sudan perang saudara, rakyat sipil kali tentara itu perang, korbannya kata akhirnya masjid, bangunan, rumah sakit, termasuk kampus yang sangat terkenal ada roboh, sehingga santri-santri dari Zamzam dari seluruh Indonesia yang belajar di sana sudah pada pulang, diambil pulang karena perang saudara itu. Nah, termasuk kawan saya harus dipanggil oleh pemerintah suruh menyelesaikan, ternyata nggak bisa lagi karena perang di sana, perang saudara. Satu saat karena sudah di rumah, ya jam 9 anaknya pulang dari main dari sekolah SMA MAN. Subhanallah. Kemudian jam 2 dibangunkan. Nah, bangunan masih diam, tidur itu. Dibangunkan kembali jam 3, nah bangun. Sampai pagi harusnya sekolah dibangunkan, ya masih tidur. Akhirnya didobrak kali bapaknya. Ternyata tadi tidur untuk selamanya. Tidur untuk selamanya. Ya labas lagi. Karena rahmat, kebaikan, kasih sayang Allah, ketika kita tidur, alhamdulillah, Pak Haji manggil cantikku, as-sholatu khairum minan naum, cantikku, dipanggil dengan ringan kita bangkit, alhamdulillah. Ini rahmat dari kita, masih diberi nafas juga gratis. Coba kalau kita tidur di rumah sakit kados putrane raja niku biasanya antara rumah sakit kados sebulan dongane nopo biasanya, jadi orang mati-mati malah sing sakit malah sing nunggoni. Nah, sing sakit malah mboten sakit sekoma niku, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanallah kita masih bisa bernafas gratis. Belum lagi indera yang lain. Maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ngitung-ngitung berapa rahmatnya Allah tidak akan sanggup karena begitu besar. Nah, oleh karena itulah Allah Maha Rahmat
Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Apalagi kalau kita beriman, Allah menambah rahmatnya, pilih kasihnya tanpa pilih kasih lebih dari itu. Maka Allah bersifat Ar-Rahim, Ar-Rahman, khusus kepada semua umat manusia hanya di dunia, tetapi khusus bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah nambah rahmatnya dengan Rahim, Rahman dan Rahim. Maka kita senantiasa juga bermohon kepada Allah agar terus Allah menambah rahmatnya. Kita nikmat beribadah, jangan sampai beribadah bosan. Akulah arep pensiun dhisik ora salat. Padahal perintahnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus beribadah kepada Allah, karena yang dinilai justru malah yang terakhir itu yang disebut dengan husnul khotimah. Maka kita dalam setiap kali doa kita, Allahumma firli warhamni, rahmatilah ya Allah, ampunilah saya, rahmatilah saya, jangan sampai saya putus anggene beribadah. Nah, diteruskan. Selanjutnya jamaah rahimahullah, subhanallah, pemberian Allah gratis, nafas gratis, tidak membayar, tanpa ditagih, tanpa batasan, tanpa gangguan. Kalau tadi nafas saja dihitung 10 miliar. Kalau pergi kan mau nonton sing kagungan 10 miliar gitu. Berarti sesungguhnya kita ini kaya. Kalau kita mensyukuri, maka Allah nambah nikmatnya. Nah, jadi kalau kita bersyukur, kalau kita berbuat baik, Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik. Maka dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik satu kebaikan, oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10, minimal 10. Dalam surat Al-Baqarah, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 700. Bahkan tidak hanya itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Sak temene Gusti Allah zat kang melipat-lipat gandakan tanpa batas. Terus jamaah menawi sedekah, tapi sedekah yang mengalir, namanya wakaf. Punya uang diwakafkan untuk bangun masjid, masjidnya dipakai terus, maka pahalanya tidak hanya 10, tidak hanya 700, tanpa batas sampai kita meninggal. Falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya tanpa terputus mengalir. Itu yang disebut dengan pahala jariyah. Jariyah itu milik. Terus tengelangan lagi mana kadang sama begitu. Boten nggih. Wah niku milih terus niku. Tiangnya pun boten enten, pun sedok, tapi pahalanya mengalir. Nah, itu berarti Allah memberikan pahala itu tanpa batas. Karena apa? Allah bersifat asy-syakur. Asy-syakur niku Gusti Allah yang maha mensyukuri. Harusnya kita yang mensyukuri, tapi Allah maha mensyukuri. Artinya Allah maha melipat-lipat gandakan kebaikan yang dilakukan hambanya, dibalas dengan tanpa batas. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, maka jangan berhenti menjadi orang baik.
Jangan berhenti beribadah sampai kita titik darah nafasnya penghabisan. Tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka kalau bisa kita fastabiqul khairat, lomba-lomba bersemangat. Nah, kita bersemangat. Yang selanjutnya, nah ayatnya kita murojaah surat Ibrahim ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar innal insana la zalumun kafar. Jadi rahmat Allah di dunia tanpa batas kepada seluruh makhluk, tapi kepada orang yang beriman dan beramal soleh Allah khusus menambahkannya menjadi Rahim. Jadi Rahman di dunia, Rahim di akhirat, khusus bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, membalas kebaikannya, dimasukkan ke dalam surga. Ini cita-cita hidup kita yang paling tinggi, masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah Wa a'udzubika minan nar. Kita doa masyhur teng bulan apa niki? Ramadan. Bisa dipraktekkan di luar bulan Ramadan karena ini cita-cita permohonan yang paling tinggi. Nah, maka bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah membalasnya dengan rahmat yang sempurna, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Surat Al-Kahfi yang sudah kita hafal 10 ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa amilus solihat
lahum kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Innalladzina amanu sak temene tiang-tiang yang beriman wa amilus shalihat dan beramal saleh. Allah memberikan rahmat yang sempurna, maka tempat kembalinya dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus, surga paling tinggi, namanya surga Firdaus. La yabghuna anha hiwala. Kalau sudah masuk ke dalam surga Firdaus, orang tidak ingin pindah. Khalidina fiha, mereka kekal. Sekarang lompat surat Luqman. Temanya 10 ayat yang pertama. Kalau tadi 10 ayat yang terakhir, sekarang 10 ayat yang awal. Innalladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun na'im. Hampir sama, sak temene tiang-tiang yang beriman wa amilus sholihat dan beramal soleh. Tapi di sini lahum jannatun na'im, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga jannatun na'im. Tadi Jannatul Firdaus, ini Jannatun Na'im. Maka para ulama menjelaskan bahwa surga bertingkat-tingkat sesuai dengan amal yang ditanam di dunia. Kita mau studi tour ke Jogja, ngenjang teng Jogja, Lesiran. Teng Jogja sangune 5.000. Badhe sare teng hotel saged to mboten? Wonten lawang sangune 5.000. Kita sama mau menuju perjalanan abadi, hidup abadi ke surga. Maka kita perlu bekal. Maka mumpung jembar, mumpung padang, lampune padang. Maka ujungnya yo surah bahagia. Karena apa? Kita isi hidup waktu kita dengan amal soleh, maka kita akan bahagia. Semoga kita semuanya Allah sudah memberikan rahman, memberikan nikmat begitu banyaknya. Kalau kita menghitung nggak sanggup, maka tugas kita adalah mensyukur. Salah satunya syukur adalah ibadah. Semakin banyak ibadah, Allah akan mengganti, memberikan jauh lebih baik dari yang kita keluarkan. Diberikan di dunia 1 tetes, tapi sempurnanya nanti di akhirat. 1 tetes, misalnya kalau kita punya masalah, mengatasi masalah, tanpa masalah larinya ke Allah memberikan kemudahan. Nek ana masalah karena kita diberi rahmat, kepenak. Ibadah juga nikmat. Ya, semuanya nikmat. Itulah rahmat yang Allah berikan khusus pada orang-orang yang terus kita bermohon dalam setiap doa kita, Rabbighfirli warhamni rahmat. Semoga bersambung insyaallah pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik. Sisa umur kehidupan kita sedoyo pikantuk gelar Sima Tupang. Ini gelar saking pundi niki?
saking Sumatera gitu. Hanya nunggu waktu sebenarnya, siang malam tunggu panggilan. Semoga kita semuanya dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan kita semangat membawa amal kebaikan. Mumpung Jember kalah, mumpung Padang rembulannya, kita punya kesempatan, mari kita isi hidup kita dengan amal kebaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.